Pasca pengambilan sampel hasil uji laboratorium terhadap air Sungai Bengawan Solo di Bendung Gerak, Bojonegoro menunjukkan bahwa kualitas air mengalami pencemaran berat. Pencemaran tersebut diduga berasal dari campuran limbah industri tekstil dan limbah domestik dari wilayah hulu sungai. Dari hasil uji lab perubahan warna Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, sejumlah parameter utama kualitas air menunjukkan nilai yang jauh melebihi ambang batas baku mutu air kelas 2. Parameter Biochemical Oxygen Demand atau BOD tercatat sebesar 24 mg per liter atau 8 kali lipat dari batas maksimal 3 mg. Sementara Chemical Oxygen Demand atau COD mencapai 82 mg dari batas 25 mg. Kondisi ini menunjukkan tingginya kandungan bahan organik dan kimia di perairan. Lebih parah lagi, kadar oksigen terlarut atau DO pada sampel air tercatat 0 mg, yang berarti tidak ada oksigen tersisa di dalam air. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan biota sungai. Selain itu, kandungan nitrit NO2N sebesar 0,710 mg, total fosfat sebesar 0,282 mg, serta fenol mencapai 0,0575 mg, semuanya melebihi ambang batas baku mutu. Sementara itu, parameter lain seperti pH, TSS, TDS, dan coliform masih dinyatakan memenuhi standar. Menurut analisis, tingginya kadar BOD, COD, serta nolnya kadar DO menunjukkan adanya pencemaran berat akibat bahan organik dan kimia dari aktivitas manusia. Pola pencemaran seperti ini lazim ditemukan pada limbah industri tekstil, batik, laundry komersial, serta limbah domestik dari rumah tangga dan aktivitas pertanian. Fenol dan fosfat yang tinggi merupakan indikator khas limbah tekstil. Zat ini sering digunakan dalam proses pencelupan dan pencucian kain. Sedangkan nitrit dan bahan organik tinggi juga umum ditemukan pada limbah rumah tangga dan peternakan. Beberapa wilayah di bagian hulu seperti Solo, Sragen, dan sekitarnya diduga menjadi sumber utama beban pencemar yang kemudian terbawa hingga ke wilayah hilir, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini berdampak serius terhadap lingkungan, seperti hilangnya oksigen terlarut mengakibatkan kematian biota air, sedangkan kadar fenol dan nitrit yang tinggi bersifat toksik bagi organisme akuatik. Fosfat berlebih juga dapat memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga secara masif yang menurunkan kualitas air. Akibatnya, air Bengawan Solo tidak lagi layak digunakan sebagai sumber air minum, pertanian, perikanan, maupun rekreasi air. Untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro sendiri, disarankan adanya peningkatan fasilitas IPAL komunal, program restorasi ekosistem sungai, serta pembinaan dan pengawasan terhadap industri dan UMKM di sepanjang bantaran sungai. Hasil uji lab yang sebelumnya dilakukan oleh DLH masalah Sungai Bengawan Solo itu hasilnya saat ini bagaimana, Bu? Terima kasih, Mas. Hasil lab memang sudah kami terima dengan hasil di titik Bendung Gerak. Kemarin kita ngambilnya di titik Bendung Gerak, menunjukkan adanya penurunan kualitas air dengan beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Hasil lab ini, ringkasan di hasil lab ini adalah yang melebihi baku mutu, yaitu BOD ini melebihi dengan hasil uji 24 mg per liter, ini melebihi. COD-nya juga demikian, melebihi dari baku mutunya 25, hasil ujiannya 82, sedangkan DO juga demikian. Nah, DO ini tidak memenuhi, ini kurang dari 4 mg per liter dengan hasil 0 mg per liter. Sedangkan untuk nitritnya ini melebihi dari baku mutu, seharusnya 0,06, ini yang hasilnya 0,7, sedangkan total fosfatnya ini juga melebihi dari 0,2, 0,28. Fetanol juga demikian melebihi dari 0,005, hasilnya 0,057. Demikian, Mas. Itu dari hasil kesimpulan untuk warna air atau tercemarnya itu berasal dari limbah atau apa, Bu? Untuk hasil labnya, karakteristik pencemarannya menunjukkan indikasi kuat
berasal dari campuran limbah domestik rumah tangga, limbah industri, khususnya tekstil yang berasal dari hulu, sehingga akumulasi pencemaran ini terbawa arus menjadi beban kumulatif di wilayah hilir termasuk Bojonegoro. Laporan tersebut menegaskan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro kini menghadapi beban pencemaran kumulatif. Karena itu, upaya pengendalian kualitas air perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dari hulu hingga hilir agar fungsi sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat dapat kembali pulih. Sementara masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, serta aktif melaporkan jika menemukan aktivitas pembuangan limbah industri ke perairan umum. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.